Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada hari ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan taufiknya jugalah sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan, nikmat hidayah yang begitu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di tempat ini guna melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Dan insya Allah sementara berlangsung ini adalah merupakan program rutin dari masjid kita ini, masjid tercinta Al-Mukhlisin. Semoga ini berjalan berkesinambungan terus menerus, tak henti-henti dan tak putus-putusnya. Kemudian salawat kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanatan dan rahmatan lil alamin. Nabi sebagai panutan kita sampai di akhir masa nanti. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang mendapat syafaatnya nanti di hari akhirat. Amin. Judul saya disampaikan oleh Pak Imam tadi, jangan pernah perbuatan dosa itu merajalela. Allah Ta'ala ini menjadikan Islam sebagai jalan kebenaran, satu-satunya yang harus dilalui oleh umat manusia untuk berjalan dengan selamat dan sejahtera ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam itu adalah satu-satunya jalan keselamatan, atau orang lebih kenal itu kalau Islam itu keselamatan. Sehingga siapapun yang menaati Islam itu, Allah limpahkan baginya kebaikan dunia dan akhirat. Sebaliknya juga seperti itu. Siapapun yang menyeleweng dari ajaran Islam, maka Allah hadapkan dia
dengan berbagai macam masalah. Masalah apa saja? Kalau Allah mau, Ia akan ditimpakan masalah itu. Ini orang-orang yang dalam artian yang tidak beriman dan yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Jathiyah ayat 21. Maaf, kemarin itu baru dihubungi sama, saya pikir minggu depannya lagi Pak Ustaz. Dihubungi Pak Sulaiman, Haji Sulaiman Gusalam. Dihubungi sore-sore, jadi saya baru buatkan juga materi-materi ceramah ini. Dalam Al-Qur'an surat Al-Jathiyah ini ayat 21, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat, am hasibal ladzina jatarahu sayiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Yang artinya ini, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan perlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman? Ini artinya. Dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka. Nah, ini tanda tanya di sini. Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Nah, sekarang kita masuk di akibat dari perbuatan dosa itu. Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa ini dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak manusia itu melakukan perbuatan dosa, terus bertobat kembali lagi, bertobat kembali lagi. Itu namanya patotwai namanya itu. Sudah melakukan perbuatan, bertaubat, kemudian kembali lagi. Sama. Setiap kewajiban kita selaku hamba Allah itu melaksanakan 5 waktu. Itu bolong. Kerjakan lagi, bolong lagi. Kerjakan lagi, bolong lagi. Yang paling susah itu memang di subuh dan isya itu. Karena di waktu itu panjang. Kalau subuh kan pendek waktunya. Tentu itu akan menghadapi keadaan yang berbeda dengan orang-orang yang selalu beramal saleh. Berbagai bencana Allah hadapkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa di dunia. Banyak, Pak. Ini sabda Rasulullah SAW. Dalam sabdanya, hadis riwayat Imam Asyuyuti, ini, ya ma'asaral muhajirin khisalun hamsun idza tubalitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Jadi wahai orang-orang muhajir. Muhajir tahu Pak ya? Muhajir itu orang yang berhijrah, ya, orang yang senantiasa melakukan kebaikan, tidak lagi beralih kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya berhijrah. Tapi berhijrah itu harus istiqomah, harus berjalan. Dalam kesehariannya itu melakukan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalkan sudah sholat subuh, melakukan sholat syuruk, kemudian setelah itu sholat duha, kemudian setelah itu lagi kembali lagi ke yang wajib, kembali lagi ke sunnah-sunnahnya, sholat-sholat sunnah. Ini semua yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Yang artinya tadi ada 5 perkara buruk apabila menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah, semoga kalian ini tidak melihatnya. Apa yang peristiwa buruk ini?
Pertama itu tidak melakukan perbuatan zina. Jangan kita biarkan ini Pak, orang-orang berbuat zina. Apalagi dikerjakannya secara terang-terangan. Di tengah masyarakat, bahkan hingga diiklankan. Jadi kalau misalnya kita melihat kezaliman itu, kita berusaha di masyarakat kecil ini, misalnya, itu usahakan kita bagaimana cara melarangnya atau pergi dari sini supaya tidak melakukan perbuatan yang berbuat zina di kampung kita. Kalau misalnya ada yang biasa itu kos-kosan, itu biasanya banyak orang yang bermesum di situ. Itu kalau tidak dilarang itu akan mengakibatkan bencana juga. Nah, itu tadi. Kecuali Allah sebar di tengah mereka itu wabah penyakit yang belum pernah terjadi pada umat kita sebelum mereka. Contoh kita kemarin 2 tahun yang lalu, itu 3 tahun yang lalu kita tertimpa musibah penyakit corona itu. Itu saya tidak tahu apakah orang yang menghamburkan virus atau apa. Yang jelas kita semua ada rasa takut dengan virus itu. Itu berjalan 2 tahun lamanya. Baru kita mulai lagi situasi yang baru. Memakai masker kah? Itu sudah lama kita memakai. Sekarang alhamdulillah sudah lewat dari itu. Yang kedua, tadi itu berzina. Yang kedua, tidaklah orang-orang yang biasa mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka ditimpa paceklik, cuaca ekstrim, serta kezaliman penguasa. Nah, ini biasanya para pedagang ini kalau menjual, timbangannya itu biasa dicurangi Pak. Ada ditaruh di bawahnya sehingga literan itu tidak full. Dilihat dari kacamata pembeli itu full, tetapi ada di bawahnya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, tidaklah orang menolak membayar zakat mal kecuali air hujan akan ditahan dari langit agar tidak turun. Sehingga apabila bukan karena binatang melata yang membutuhkan air itu, orang-orang itu tidak akan diberi hujan, Bapak Ibu sekalian. Ada itu misalnya pawang itu yang biasanya menahan hujan, nah itu. Tapi itu sebenarnya tidak boleh ya. Itu kekuasaan Allah itu. Kalau kita mau menahan hujan itu ya mungkin kalau kita minta kepada Allah berdoa itu mungkin saja bisa. Sehingga hujan itu tidak bisa turun. Di tempat ini cuma dialihkan ke tempat lain. Nah, yang keempat ini tadi sudah berzina, kemudian tidaklah orang-orang biasa mengurangi takaran dan timbangan. Yang ketiga ini adalah orang-orang yang menolak pembayaran zakat mal. Yang keempat, tidaklah orang-orang yang membatalkan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu untuk taat. Kecuali Allah kuasakan atas diri mereka musuh dari bangsa selain mereka. Dan musuh itu merampas sebagian harta kekayaan yang mereka miliki. Jadi ini. Jadi usahakan Bapak Ibu sekalian, kalau memang kita biasanya banyak itu yang menimbun harta, tidak mengeluarkan berkahnya zakat harta itu biasa dia kumpul terus, sekek orang bilang, tidak mau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Karena kekayaan itu atau penghasilan itu tidak semua kita punya. Ada hak sebagian orang-orang miskin di situ. Tidak semuanya kita punya. Jadi kalau misalnya ada harta yang kita dapat atau misalnya ada pendapatan yang kita dapat lebih dari itu ya
sedekahkanlah kepada orang-orang yang mau diberikan berapa 0, berapa 2,5% itu. Bagikan, insya Allah itu berberkah semuanya. Dan yang kelima, yang terakhir, apabila para pemimpin mereka tidak mau berhukum dengan kitabullah azza wa jalla dan memilih untuk menetapi hal yang tidak diturunkan oleh Allah, kecuali Allah, jadian permusuhan sesama mereka sangat keras. Inilah yang kelima, ini adalah para pemimpin yang tidak berhukum. Jadi kalau misalnya seperti apa kemarin pemilihan presiden, itu kan semuanya wallahu alam ya, itu semuanya diatur ke atau apa itu kita tidak tahu, tapi sudah jelas di depan mata kita itu semuanya. Kemudian saya mau menyampaikan, ini ada di Quran surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyuzikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Jadi telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena siapa? Perbuatan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Yang harus kita ingat bahwa bencana yang menimpa umat Islam itu hakikatnya bukan siksa atau kemurkaan kepada para pribadi umat Islam, tetapi ini justru merupakan kasih sayang Allah ini. Kasih sayang Allah agar umat Islam selamat di kehidupan abadi ini kelak. Jadi cobaan juga. Makanya kalau yang tertimpa bencana itu harus pertama mengimani bahwa semua bencana itu merupakan bagian dari qada dan qadar Allah. Yang kedua itu menyikapi musibah dengan bertawakal kepadanya. Jadi kalau ada musibah, kita kembali bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus diratapi. Kemudian yang ketiga, kembali kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah kalau kita terkena bencana. Bencana apa saja? Bencana gempa bumi, ada misalnya keluarga yang tertimpa musibah, itu adalah bencana semuanya. Kemudian ujian merupakan sunnatullah yang diberikan oleh Allah. Kemudian menjauhi dosa dan maksiat. Nah ini yang harus perbuatan yang merajalela, dosa yang merajalela. Ini harus dijauhi. Dosa dan maksiat. Banyak nih sekarang yang di CPI itu sana, kemudian di Nusantara, itu banyak sekali Pak di situ. Kalau dia berbuat kita juga kena. Makanya orang-orang yang ada di sekitar kita ini kalau ada perbuatan dosa seperti itu Pak, apalagi zina, berusaha cegah itu bagaimana supaya dia bisa berpindah di situ. Jangan di daerah kita Pak. Kemudian yang 7 ini bersabar kalau ada tertimpa bencana. Tidak berkeluh kesah, kemudian optimis dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin semua ada hikmahnya kalau kita diberikan bencana seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada tertimpa musibah bencana gempa bumi, mengungsi ke daerah yang aman. Memperbanyak bertasbih, itu semuanya yang harus kita lakukan. Kalau misalnya kita tertimpa bencana. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja yang saya bisa dapat sampaikan. Mungkin karena sudah jam 7. Mungkin pada kesempatan ini ini adalah prolog saja. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada tambahan atau
pertanyaan. Kalau ada pun pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menjawabnya kepada Ustaz, ya silakan. Saya kira ini saja yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga ada manfaatnya kepada kita semua. Kalau misalnya ada yang kurang, itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada yang lebih, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.